Damai sejahtera Allah yang melampaui akal dan hati, itulah yang menyertai Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada minggu ini tertulis pada kitab Yohanes pasal 4 ayat 5 sampai ayat 14. Demikian bunyinya, mari kita baca dan dengarkan bersama-sama. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku, seorang Samaria?" Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Demikian bunyi natsnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, nats ini memberitakan bahwasanya Yesus yang dari perjalanan menuju Galilea dari Yudea. Seharusnya pada perjalanan itu, kalau mengikutkan kebiasaan daripada orang-orang Yahudi, maka Yesus tidak akan melintasi tanah Samaria. Namun berbeda dengan Yesus sendiri. Yesus melintasi Samaria dan dia berada di sebuah kota yang ada di Samaria yang bernama Sikar. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengapa orang-orang Yahudi tidak menyukai orang-orang Samaria? Hal ini terjadi karena 720-an sebelum Masehi, ketika Asyur menguasai Samaria pada saat itu. Ketika orang-orang Samaria tertawan, maka mereka mau tidak mau juga ikut dalam perkawinan campur. Artinya orang-orang Samaria sudah kehilangan kemurnian rasialnya sebagai orang-orang Yahudi. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, diberitakan bahwasanya jarak dari Galilea ke Judea itu kisaran 200 km dan menempuh kira-kira 6 hari perjalanan. Sebenarnya perjalanan itu bisa lebih singkat ketika mereka melintasi daerah Samaria. Namun karena pemahaman orang Yahudi bahwasanya orang Samaria sudah tercemar secara rasnya dan juga mereka jatuh ke dalam dosa sinkritisme, maka orang-orang Yahudi menghindari kawasan Samaria dan mereka memilih jalan lain walaupun itu lebih lama. Namun berbeda dengan Yesus. Yesus sendiri melintasi daerah Samaria.
Yesus tidak menghindar dari Samaria, tetapi dia melintasi Samaria dan bertemu dengan seorang perempuan Samaria ketika dia berhenti di satu kota yang ada di Samaria yang bernama Sikar. Dan pada saat itu karena kelelahan, Yesus pun beristirahat dan dekat dengan sumur Yakub atau sumur peninggalan Yakub. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema untuk minggu ini dikatakan bahwasanya air kehidupan atau Yesus adalah air kehidupan. Betapa krusial dan pentingnya air di dalam kehidupan kita. Betapa pentingnya air itu di dalam tubuh manusia. Kalau bumi ada kisaran 2/3 yang berisi air, dan tubuh manusia 60-70% adalah air. Dan oleh karena itu, manusia dan organ tubuhnya sangat-sangat membutuhkan air. Dikatakan bahwasanya apabila tubuh kekurangan cairan, agar tetap dapat menyeimbangkan kadar air, maka tubuh secara otomatis akan mencari jalan mengambil sumber air dari komponen tubuh sendiri, antara lain dari darah. Akibatnya kadar air dalam darah akan berkurang dan darah menjadi kental. Pada akhirnya, perjalanan darah sebagai alat transportasi oksigen dan zat-zat makanan akan terganggu. Selanjutnya saat melewati otak, perjalanan darah akan terhambat. Sel-sel otak yang seharusnya menerima asupan zat-zat makanan dan oksigen tidak dapat berjalan optimal dan lebih cepat mati. Keadaan seperti ini yang menyebabkan timbulnya penyakit stroke. Tidak hanya itu, ketika darah dalam keadaan kental dan melewati ginjal, maka ginjal akan kesulitan melakukan tugasnya sebagai filter racun karena saringan pada ginjal sangat halus. Ginjal menjadi harus bekerja sangat keras untuk melakukan fungsinya menyaring racun apabila kondisi darah terlalu kental. Apabila hal ini terjadi terus-menerus, maka ginjal dapat rusak dan harus mengalami cuci darah atau hemodialisis. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh karena saking pentingnya air pada tubuh manusia, maka manusia dianjurkan untuk meminum air satu hari paling sedikit 8 gelas. Bapak Ibu, perikop ini mengajarkan kepada kita bagaimana yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri, bahwasanya Dia memiliki air hidup. Apa yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus Kristus tentang air hidup itu? Air hidup itu sendiri ialah air yang memberikan kehidupan. Air hidup yang disampaikan oleh Yesus ialah dirinya sendiri. Sebagaimana air itu sendiri, Yesus menggambarkan dirinya sebagai air itu dengan fungsinya yang sangat besar pada kehidupan. Itulah yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus ketika Dia tidak mengikutkan kebiasaan hukum dari Yahudi, namun Dia menunjukkan bahwasanya Yesus adalah air kehidupan itu. Yesus adalah air hidup itu sendiri. Dia tidak menghindar dari Samaria, tetapi Dia datang kepada Samaria. Kalaupun Samaria sudah berdosa, dan Allah melalui Yesus Kristus, anak Allah yang maha tinggi itu, turun ke bawah seperti air yang mengalir dari atas ke bawah, untuk memberikan berkat kehidupan, termasuk bagi orang-orang Samaria. Oleh karenanya Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perjalanan pelayanan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sendiri
menunjukkan bahwasanya Dia adalah air kehidupan, air yang tidak bisa dihentikan oleh apapun, air yang terus merembes dan memberikan titik-titik air untuk memberikan dahaga bagi kehidupan dunia yang fana, untuk memperoleh kehidupan surgawi yang kekal selama-lamanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada percakapan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria, Yesus berkata kepada perempuan Samaria itu, "Berilah aku minum." Namun perempuan Samaria itu mengatakan bahwasanya dia memberikan alasan bahwa dia tidak pantas memberikan minum, karena dia adalah orang Samaria. Dan bahkan pada ayat selanjutnya kita akan bisa melihat bahwa dia adalah seorang yang berdosa. Yesus meminta air, dan Yesus akan memberikan air. Perikop ini, nats ini seolah-olah ada transaksi. Yesus meminta dan Yesus akan memberikan. Yesus meminta air dan Yesus akan memberikan air kehidupan. Hal ini membuktikan bahwasanya yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus bukanlah seperti air yang biasanya, atau seperti air yang dimaksudkan oleh perempuan Samaria tersebut. Tetapi yang dimaksudkan oleh Yesus ialah air hidup, air yang memberikan kehidupan, air sumber kehidupan, air yang memberikan kehidupan sampai kekal selama-lamanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus meminta air dari perempuan Samaria. Dan Yesus juga meminta kepada kita untuk memberikan air kepada Tuhan itu sendiri. Yesus meminta kita memberikan diri kita kepada Yesus. Perempuan Samaria dengan kebiasaan ritualitas orang-orang Samaria yang biasanya memberikan persembahan ke Gunung Gerizim, Yesus meminta agar perempuan Samaria itu memberikan dirinya kepada Allah yang hidup. Allah sumber hidup, Allah yang memberikan kehidupan selama-lamanya. Bapak Ibu, demikian juga kita dimintakan untuk memberikan hidup kita tetap di dalam Kristus. Memberikan hidup kita kepada Tuhan. Sebab hanya melalui Allah sendiri ada kehidupan. Dan hanya di dalam Yesus Kristus ada keselamatan dan kehidupan selama-lamanya. Tidak ada yang lain kecuali Dia. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus tahu dan kenal siapa perempuan Samaria tersebut. Pada ayat selanjutnya kita melihat bagaimana komunikasi Yesus dengan perempuan Samaria tersebut. Dan ternyata perempuan Samaria tersebut adalah orang yang berdosa. Orang yang berdosa adalah orang yang haus akan keselamatan. Orang yang haus untuk dilepaskan, dibersihkan dari keberdosaannya. Dilepaskan dari dahaga kemanusiaannya yang merindukan keilahian. Perempuan Samaria tersebut memperoleh kasih anugerah daripada Tuhan Allah sendiri. Yesus menghampirinya, demikian juga kita umat manusia. Kita dihampiri dan kita diminta oleh Tuhan Yesus sendiri untuk datang kepadanya. Yesus sendiri berkata, yang tertulis pada Matius 11 ayat 28 dikatakan, "Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Yesus sumber kehidupan itu. Yesus air kehidupan itu. Yesus pemilik kehidupan selama-lamanya. Yesus sebagai jalan kehidupan untuk kekal selama-lamanya itu. Meminta kita datang kepadanya. Dan Dia akan memberikan kelegaan. Yang terakhir Bapak Ibu, marilah lebih mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita.
Perempuan Samaria tersebut bertanya kepada Yesus, apakah Yesus lebih besar daripada nenek moyang mereka Yakub? Pertanyaan perempuan Samaria tersebut sekaligus menjadi jawaban bagi kita, bagi dia, bahwa Yesus lebih daripada segalanya. Dia lebih besar daripada Salomo, dia lebih besar daripada Yakub, lebih besar daripada Musa, lebih besar daripada malaikat. Sebab dia adalah Allah. Dia yang berkuasa atas segala sesuatu. Selanjutnya jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, walaupun air sangat krusial di dalam kehidupan kita, tetapi Allah jauh lebih krusial. Sebab dia yang menciptakan, sebab dia yang berkuasa atas air, tanah, langit, dan segala sesuatu yang ada. Betapa pentingnya air yang ada di sumur Yakub yang diambil perempuan Samaria tersebut. Tetapi ada hal yang paling penting yang Yesus akan sampaikan kepada perempuan Samaria tersebut. Ada air yang lebih berharga, yaitu kehidupan. Kehidupan yang kekal, kehidupan yang tidak fana, kehidupan yang tidak sementara, tetapi kehidupan untuk selama-lamanya. Itulah yang dipersiapkan oleh Tuhan Yesus. Itulah yang akan diberikan oleh Tuhan Yesus. Dan sudah dinyatakannya bagi setiap orang-orang yang percaya akan memperoleh kehidupan yang kekal. Oleh karenanya Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk merespon firman Tuhan ini, mari terus menyerahkan diri kepada Tuhan. Sebab hanya di dalam Tuhan kita memperoleh kelegaan, kita memperoleh kehidupan yang kekal, kita memperoleh apa yang tidak diberikan oleh dunia ini, tetapi kita memperoleh apa yang diberikan oleh Allah, Sang Pemilik kehidupan ini, yakni kehidupan yang kekal untuk selama-lamanya, kelegaan dari dahaga kehidupan untuk selama-lamanya. Bersyukurlah, sebab kita sudah dianugerahi air kehidupan itu, yang merupakan jaminan untuk kehidupan yang kekal selama-lamanya. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau memberikan anugerah yang paling berharga dalam hidup kami, yakni Engkau, Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, sumber kehidupan yang memberikan kehidupan untuk selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami tahu bahwa dalam kehidupan kami sangat-sangat memerlukan Tuhan. Tanpa Tuhan, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi bersama dengan Tuhan, Tuhan yang berkehendak dengan luar biasa. Bapa dalam surga, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Engkau yang terus mencurahkan air kehidupan, agar kami dikuatkan, dimampukan, dan roh iman percaya kami senantiasa dalam kuasa yang daripada Allah. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.